Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mas Buku. Itu kenapa? Gak tahu Bu. Oh, Kenapa tangan masku? Nama kok Bu tadi bisa Bu. Terus bisa ke sini gimana? Ganti kunci Bu, jadi bisa Bu. Kuncinya mati. Oh ya, besok lagi kalau ada masalah di jalan bisa WA dulu. Oh, baik Bu. Silakan. Makasih Bu. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dibuka dengan doa. Apakah Mbak Neng bisa memimpin doa? Untuk memulai pembelajaran hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya disiapkan buku di atas meja dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada quotes dari Muhammad Hatta. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Jadi nggak usah takut sama matematika. Mungkin dianggapnya susah, tapi kalau latihan terus-menerus nanti yang susah itu akan menjadi mudah. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran Discovery Learning diharapkan peserta didik dapat menentukan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal dengan tepat. Nah, di sini sebelumnya coba diingat kembali gambar pertama dan gambar kedua itu merupakan sudut apa? Sudut siku-siku sama berpelurus. Kalau yang gambar pertama besar sudutnya itu berapa? 90 derajat. Lalu yang kedua besar sudutnya? 180. Iya benar. Nah, sekarang kita akan belajar sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang pertama yaitu sudut sahadap. Ada yang tahu nggak sudut sahadap itu apa? Yang hadapnya sama Bu. Nah benar. Coba dari Mbak Zula, sudut sahadap itu yang hadapnya itu sama. Jadi rumah kuning itu kan menghadap ke atas dan mengarah ke kanan. Nah itu sahadap dengan rumah yang warna pink, dia juga menghadap ke atas dan ke arah kanan. Ada yang bisa menyebutkan lagi nggak contoh sudut sahadap dari gambar-gambar rumah ini? Yang biru sama yang Biru, orange. orange. Biru sama orange, Hitam sama coklat. ungu dan hijau, Hitam sama coklat. hitam. Ya jawabannya udah benar semua ya. Sudut sepihak. Ada yang tahu nggak sudut sepihak itu kayak gimana? Tahu. Bisa bagi ini menjadi 3 bagian. Yang ini bagian luar, yang ini juga bagian luar, yang ini bagian dalam. Nah yang sini itu pihak sebelah kiri dan yang ini pihak sebelah kanan. Nah dari sini sudut sepihak itu ada sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Jadi kalau yang dalam sepihak itu seperti rumah ungu sepihak dengan rumah yang pink. Luar sepihak itu contohnya seperti rumah biru itu sepihak dengan rumah yang warnanya coklat tapi di luar. Nah kalau contoh yang lain bisa nyebutin nggak? Kuning sama hijau. Kuning dan hijau itu Di luar luar sepihak. Ya, luar sepihak. Dan yang lain nanti bisa dieksplor di LKPD-nya. Nah, untuk selanjutnya bisa melakukan kegiatan berkelompok untuk mendalami materi. Ibu akan bagikan ke beberapa kelompok. Jangan sama samping-sampingnya ya. Untuk petunjuknya itu akan dibacakan, yaitu tulislah identitas kelompok, lalu persiapkan alat tulis dan busur. Yang ketiga, isi semua jawaban di kolom yang tersedia. Yang keempat, apabila terdapat kesulitan dapat ditanyakan kepada ibu. Apakah pekerjaannya sudah selesai? Sudah Bu.
Bu. Nah, kalau sudah selesai untuk menentukan siapa yang maju, sekalian ice breaking, kita bisa menyanyikan pelangi-pelangi dan siapa yang terakhir mendapatkan spidol ini, dia yang maju ya. Sambil nyanyi ya, anak-anak. Ya, Bu. Mulai dari sekarang. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukis aku siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, bersama maju ya. Untuk pengerjaan dari kelompok kami didapatkan kesimpulan yaitu dari tugas 1 bisa sudut yang sehadap adalah sama, dan masih sudut sepihak adalah 180 derajat. Terus besar sudut yang berseberangan adalah sama. Itu dari iya. kelompok saya. Jawaban dari kelompok lain apakah sama? Sama, Bu. Ya, makasih ya Mas Aku. Sama, Bu. Untuk Makasih Bu. ya, gamenya menjawab pertanyaan kuis. Jadi skornya itu bergantung sama kesulitan soalnya. Dan jawabnya urut dari kelompok 1. Kelompok 1 udah siap belum? Mau milih nomor berapa? 3. Nomor 3. 3 kali 4. Kita cek ya jawabannya. Nah, jadi kelompok 1 mendapatkan skor 15. Lalu dilanjut kelompok 2. Milih nomor berapa? 2. Coba dijawab soalnya. 1, 2. Berapa? 22? Nomor 2. Soalnya sama ya. Dilanjut ke kelompok 3. Mau milih nomor berapa? 7. 5. 5 min 9 17. Berapa? 5? 9, 17, 5. Iya benar. Nah karena tadi tingkat soalnya itu berbeda, jadi poinnya itu bisa. Lanjut ke kelompok 4, mau milih nomor berapa? 8. Kan tadi 8. Tadi 8. Apa itu? Oh, apa tuh? Sudah kan dalam punya 3 kelompok belajar apa? 14, 20, 15 sama 15, 10. Berapa? 27, 14. 20, 15. Iya. Ya, jadi dari keempat tim itu tim paling besar skornya itu ada di kelompok 3. Ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Pembelajarannya tadi sudah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Bu. Ya, Mbak Tita. Hari ini kita belajar tentang berbagai sudut. Yang pertama sudut sepihak, sudut berseberangan, sudut terhadap Bu. Jadi masing-masing punya ciri-ciri khas masing-masing. Iya benar ya. Ini kita telah mempelajari sudut yang dibentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dan membentuk sudut-sudut yang disebutkan Mbak Eta tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Mbak Isna bisa dibimbing doa. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa di dalam berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, Ibu lupa untuk tugasnya nanti ada di halaman 100 di buku paket. Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.